Tahukah kalian kalau Jaws bukan cuma film hiu, tapi film yang ngebentuk ulang seluruh industri Hollywood. Dan di akhir video ini gue bakal kasih jawaban kenapa film ini masih relevan bahkan setelah 50 tahun. Plus ada giveaway e-wallet sebesar 35.000 buat satu pemenang yang stay sampai akhir. So, stay tune ya guys ya. Nah, gimana sih cara dapetin e-walletnya? Caranya sebetulnya gampang. Ikutin sampai habis videonya. Gue kasih pertanyaan. Jawab di kolom komentar dan konfirmasi di DM Instagram Potmat. Plus follow juga akun IG-nya. Jika kalian pemenang pertama, bisa langsung klaim hadiahnya. Yes! Welcome back to Potmat, Podcast Ahmad. Tempat film bukan hanya tontonan, tapi bisa juga jadi bahan obrolan. Gue bikin channel ini karena percaya film bisa ngajarin kita sesuatu. Entah itu dari nostalgia, sejarah, bahkan hal-hal kecil yang bisa nyambung ke hidup kita. Jadi kalau lu suka ngobrolin film sambil ngulik lebih dalam, considerin guys untuk subscribe channel ini. 15 years anniversary Jaws. Nah ini gue semangat banget nih mau bahas dan merayakan film Jaws ini ke 50 tahun gitu ya. Sehingga gue pengen bahas film Jaws ini karena gokil banget. Nah apa sih highlight up yang bisa dilihat dari film Jaws ini? Jadi film ini dianggap blockbuster pertama Hollywood. Bukan cuma sukses di box office, tapi juga ngubah pola perilisan film. Jadi bisa dikatakan dia ini summer blockbuster trend. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Dan kenapa gokil banget menurut gua? Karena di balik konsep itu, tidak hanya teknik storytelling, tapi tension buildingnya tuh jenius banget. Dan gua bakal bahas ya, kenapa dia menjadi summer blockbuster ini. Nah, tapi opini pribadi gue ya, pertama kali gue nonton film ini, gue langsung mikir nih, gila, segini doang bikin gue takut ke laut. Dan ini nunjukin kalau film ini bisa ngubah perilaku sosial nih, Potmanders. Nah, terus kalau kita ngomong ke kehidupan ya, kadang ketakutan terbesar kita tuh bukan datang dari apa yang kita lihat, tapi apa yang kita bayangin. Nah, Jaws ngajarin kalau rasa takut itu powerful banget kalau kita biarin ya nguasain diri kita. Ngomongin alur cerita Jaws tahun 1975, bayangin nih lagi suatu malam tenang di pantai kecil bernama Amity Island. Angin laut sepoi-sepoi, anak muda lagi pesta, dan ada yang berenang ke laut. Tapi tiba-tiba air laut beriak, musik mulai pelan-pelan naik. Satu orang hilang begitu saja. Sejak malam itu ketenangan Amity gak pernah sama lagi. Masuklah Martin Brody, kepala polisi baru di kota kecil itu. Dia ngerasa ada yang gak beres. Pengen nutup pantai tapi ketemu masalah besar. Para pejabat dan pengusaha lokal lebih memilih uang daripada keselamatan orang. Pantai harus tetap terbuka, turis gak boleh kabur. Dan dari sinilah ketegangan mulai membara. Korban demi korban jatuh, media mulai rame, rasa takut nyebar ke seluruh pulau. Brody akhirnya sadar kalau dibiarkan seperti ini ya, hiu ini bakal jadi mimpi buruk tanpa akhir. Dia pun ngajak dua orang dengan gaya yang bertolak belakang. Pertama itu ada Queen ya, nelayan tua yang keras kepala, suka ngomong kasar tapi punya insting tajam nih soal laut. Dan juga ada Hooper, ilmuwan muda dari kota besar, penuh teori, canggih tapi juga sering clash sama Queen. Bertiga mereka naik kapal kecil bernama Orca, belayar ke tengah laut yang kelihatan tenang tapi penuh ancaman. Dan inilah bagian paling legendaris dari film ini lah ya, Potmanders ya. Lautan luas, kapal kecil, 3 orang manusia melawan seekor hiu putih raksasa yang cerdas, licik dan selalu muncul tanpa diduga. Kadang laut sunyi banget ya, nggak ada apa-apa, tapi begitu musik dun 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 tadi ya muncul, semua orang di bioskop langsung pegang kursi. Jantung deg-degan nunggu serangan berikutnya. Setiap serangan hiu makin brutal. Kapal Orca mulai retak, persahabatan diuji, nyali dipertaruhkan. Di titik ini ya, film ini bukan cuma soal hiu, tapi juga soal ego manusia, rasa takut, dan perjuangan untuk bertahan hidup di tengah lautan yang luas dan tak kenal ampun. Sampai akhirnya semua berpuncak pada satu showdown besar antara manusia dan makhluk laut paling ditakuti sepanjang masa. Jadi gini guys, kenapa Jaws tahun 1975 disebut pioneer blockbuster? Karena sebelum film ini, film biasanya gak jadi acara gede buat ditonton rame-rame. Jaws lah yang pertama kali bikin orang ngantri panjang di bioskop sepanjang musim panas. Bahkan bikin istilah baru nih pada saat itu ya, menjadi namanya adalah summer blockbuster. Nah, film ini juga jadi contoh pertama strategi marketing gede-gedean.
rilis serentak di ratusan layar plus iklan TV masif. Itu strategi yang nantinya ya dipakai Marvel, DC sampai Jurassic Park sekarang nih. Jadi kalau sekarang lu bisa nonton film superhero atau dinosaurus jadi tontonan global, ya semua itu berawal dari hiu putih gede ini. Ngomongin fun fact di film Jaws ini, ternyata ada yang namanya mechanical shark namanya Bruce. Itu sering rusak nih Podmasters gitu ya. Ini jadi ngebuat Spielberg ini improvisasi dengan POV shotnya. Justru jadi elemen ikonik di film ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat Great White Shark ini mulai muncul di film Jaws, itu ada beberapa scene ternyata itu mechanical sharknya itu rusak gitu ya. Tapi ternyata kerusakan ini ngebuat malah makin ikonik scene-nya gitu. Dan mechanical sharknya itu namanya adalah si Bruce itu. Nah terus kalau ngomongin fun fact kedua ya, film ini awalnya diprediksi bakal jadi flop. Syutingnya molor, terus over budget juga, dari 4 juta US dollar ya jadi 9 juta US dollar nih untuk budgetnya sendiri. Nah pada zaman itu sangat besar banget nih guys, apalagi di tahun 1975 ya gitu. Terus kalau ngomongin fun fact ketiga, musik John Williams itu hanya ada 2 nada doang. Du. Nah, cuma sekedar itu aja, mungkin ada tambahan sedikit scoringnya ya di musiknya ya. Tapi ternyata scoring ini dikenang sepanjang masa. Gitu. Terus ngomongin fun fact keempat, di box office ya Jaws ini jadi film terlaris sepanjang masa. Sebelum datang nih film Star Wars ya di tahun 1977. Itu ngalahin nih akhirnya si film Jaws ini. Gitu. Terus ngomongin efek sosialnya sendiri, penjualan kapal kecil, terus wisata laut naik. Nah tapi di sisi lain orang jadi parno nih berenang di laut. Ternyata bisa sampai efek sosialnya berpengaruh nih film Jaws. Mungkin gua yang kelahiran tahun 1995 gitu ya, Podmasters ya, gue belum merasakan itu sih. Gue baru merasakannya pada saat momen-momen Star Wars nih, Jurassic Park dan lain sebagainya. Ternyata filmnya tuh diawali dengan Jaws ini. Jadi menurut gue pribadi ya, fun fact yang paling gue suka adalah soal si hiu mekanik rusak itu nih, si Bruce gitu ya. Itu bukti kadang keterbatasan justru melahirkan kreativitas. Nah jadi pelajaran yang gue dapat pun juga, jangan takut nih sama keterbatasan yang ada. Kadang justru itu bikin kita lebih kreatif. Ngomongin insight 50 tahunan Jaws ini yang gue dapet nih ya, Podmasters ya, kenapa Jaws ini masih relevan? Pertama, dia ini menjadi pionir blockbuster. Jadi kalau ngomongin tanpa kehadiran Jaws ini, mungkin gak ada Marvel nih, mungkin gak ada DC, bahkan Jurassic Park ya, yang sekarang bahkan lanjut lagi jadi Jurassic World. Mungkin semua itu gak ada. Ini jadi gerbang utama awalnya dulu nih si Jaws ini. Terus kedua, fear of the unknown. Jadi kalau kita ngomongin tema yang timeless, bisa banget nih kita lihat dari Jaws ini. Sudah 50 tahun berjalan, tapi nonton film ini ya masih dapat nostalgia, dapat pelajaran baru lagi, dapat kesan baru lagi dari film Jaws ini. Terus kalau ngomongin ketiga ya, insight-nya lagi adalah teknik filmmakingnya. Dimana menurut gue practical effect nih masih ngalahin CGI. Gitu ya, ini membuktikan juga di film Jaws, di mana dia lebih banyak melakukan practical effect gitu. Jadi bisa dilihat juga ternyata CGI itu tidak selalu melulu ya, Podmasters ya, untuk selalu dipakai di dalam film si Great White Shark ini. Ternyata practical effect-nya lebih bagus nih gitu ya. Apalagi tadi ada kerusakan mekanik, ternyata membuat filmnya makin ikonik gitu. Nah terus kalau ngomongin refleksi pribadi gue ya terhadap hal ini ya, Podmasters ya, buat gue nonton ulang film ini kayak belajar basic storytelling, simple tapi kuat. Jadi kalau gue balik lagi ya di video-video gue sebelumnya ngomongin narasi itu adalah hal yang paling kuat nih menurut gue di dalam film. Karena ngomongin film zaman klasik atau film lama, itu mungkin teknologi nggak sebagus sekarang, tapi dengan dialognya, dengan narasinya yang powerful banget bisa membuat film itu masterpiece gitu ya. Nah kenapa Jaws disebut pioneer blockbuster sampai bisa dibilang tanpa film ini mungkin nggak ada Marvel, DC atau Jurassic Park? Alasannya tuh ada 3 hal besar nih Podmasters. Pertama itu adalah strategi rilisnya, atau sebutannya pada saat itu adalah summer blockbuster. Sebelum Jaws, film besar biasanya dirilis di musim gugur atau liburan akhir tahun karena dianggap waktu terbaik orang ke bioskop. Jaws justru dirilis musim panas. Waktu itu tuh di bulan Juni 1975 dengan distribusi serentak di ratusan bioskop. Jadi bukan cuma sedikit-sedikit bioskop doang nih pada saat itu ya. Hasilnya orang ngantri panjang di bioskop dan ini menjadi Hollywood ya, jadi sadar nih
akan ternyata film bisa jadi event nasional kalau dilepas serentak dan plus di musim panas juga. Nah, ini jadi blueprint rilis film besar sampai sekarang nih. Lihat aja nih misalnya kayak Marvel atau Avengers gitu ya. Itu dia ada summer rilisnya dan global serentak semuanya tayangkan di bioskop terdekat penonton sekitar ya gitu ya, Podmasters ya. Nah, terus yang kedua, marketingnya tuh masif. Dari TV spot sampai merchandising itu banyak banget. Misalnya contoh Universal investasi besar di iklan TV nih. Sesuatu yang jarang banget saat itu pada Jaws tayang ya. Terus yang kedua, Jaws juga jadi salah satu film pertama yang nge-push merchandising. Ada kaosnya, ada posternya, ada mainan hiu dan lain-lain nih, banyak banget. Jadi masif juga ya waktu itu ya merchandising ya. Terus nomor 3, model ini kemudian dipakai Star Wars, Jurassic Park sampai Marvel sama DC dan ternyata masih works sampai sekarang ini. Tapi kalau kita ngomongin Star Wars ya itu benar-benar mungkin ya bisa dilihat juga ya. Teman-teman ya di sini ya Podmasters ya. Kalau misalnya ada beberapa barang Star Wars ini juga mungkin karena hasil dari marketing besar-besaran itu yang dimulai dari Jaws itu sendiri gitu. Terus kalau ngomongin alasan besar yang lainnya, box office explosion gitu. Ngomongin budget ini, budget Jaws ini kan 9 juta dolar ya. Podmasters ya, pada saat itu sangat besar sekali, dan pada saat box office-nya muncul itu meraih 476 juta dolar. Nah, itu secara skala global. Jadi film ini terlaris sepanjang masa pada saat itu sebelum digeser oleh Star Wars. Nah, Hollywood langsung paham di sini nih. Big spectacle movies, misalnya big money, inilah yang jadi dasar franchise era sekarang. Marvel, terus misalnya ya tadi ya Marvel Cinematic Universe, DCEU dan juga sebagai mana lainnya. Jadi secara spesifik ngomongin hubungannya dengan Marvel, DC, atau Jurassic Park, Jaws ini nunjukin kalau orang rela keluar rumah, ngantri, bahkan berkali-kali nonton kalau filmnya jadi event besar. Walaupun bukan pada saat kalender merah gitu ya istilahnya pada bulan-bulan liburan. Nah, tanpa formula summer blockbuster ini dari Jaws, Spielberg mungkin gak bikin Jurassic Park dengan model distribusi serupa nih, seperti si Jaws ini. Terus tanpa presiden ini juga, Marvel dan DC gak bakal berani bikin rilis global event kayak Avengers Endgame yang jadi fenomena dunia sekarang. Gak berasa banget udah di penghujung video. Nah, gue pengen wrap dengan rating film dan juga kalau kalian ingat di awal, gue bakal ngasih giveaway. Nah, tapi sebelum itu, gue pengen ngasih rating Jaws tahun 1975 itu dengan rating yaitu adalah A. Solid banget menurut gue. Kenapa nggak A plus? Karena mungkin selera aja. Tapi di sini poin sangat plusnya adalah tension yang masih kerasa meskipun udah 50 tahun. Musik legendaris, storytelling sederhana tapi bener-bener impactful. Ini pun gue baru banget nonton di minggu lalu ya, Podmasters ya, dan itu membuat kesan gue nonton ini menjadi lebih bagus lagi dari sebelumnya gitu. Karena dibuat 50 tahunan ini gue juga jadi nostalgia ya. Dan gue ngeliat lagi nih sisi lain yang gue lupa pada saat itu pertama kali gue nonton. Jadi menurut gue ini bagus banget sih Jaws sih. Bener-bener masterpiece juga dibuat oleh Steven Spielberg lagi ya gitu. Minusnya pace-nya mungkin agak lambat buat penonton modern yang mungkin belum terbiasa dengan film-film klasik. Jadinya kenapa kok cukup lama ya durasinya, dan juga dialognya kok cukup panjang. Padahal memang itu intinya nih naskahnya gitu. Tapi itu menjadi poin minus beberapa penonton yang ada. Nah, gue pribadi ya mau masukin Jaws ini ke top 15 film klasik versi Podmasters bareng Indiana Jones. Kalau buat all time list Podmasters ini jelas banget masuk top 50 juga. Nah, dari video-video sebelumnya juga ada Back to the Future ya guys. Jadi ini adalah film ketiga klasik yang gue review nih. A few moments later. Nah, sekarang kita masuk ke giveaway segmen. Dan ini adalah pertama kalinya nih Podmasters, channel YouTube Podmasters memberikan giveaway kepada penonton setianya gitu ya. Dan di sini gue bakal ngasih pertanyaan buat kalian yang udah stay sampai akhir ini ya. Apa nama panggilan mekanik hiu di balik layar film Jaws? Nah, itu tuh boleh nih dijawab di kolom komentar. Dan jangan lupa konfirmasi DM Instagram Podmasters plus follow juga Instagramnya ya. Nah, hadiah e-wallet sebesar 35.000 siap dikirim untuk satu orang pemenang. Nah, jadi siapa yang dapat nih? Boleh langsung aja Podmasters setelah nonton film movie ini ya, atau movie review kita di Podmasters ini, langsung jawab aja di kolom komentar dan ikut arahan tadi.
Jadi itu guys, review spesial 5 tahunan Jaws. Menurut gue ini film gokil banget, masterpiece banget. Dan bukti kalau film sebagus itu umurnya gak akan basi. Kalau kalian suka sama bahasan film klasik kayak gini, jangan lupa cek kontennya Indiana Jones yang udah jadi viewer terbanyak di Podmat nih. See you on the next video, dan ingat, kadang yang gak kelihatan itu justru yang paling menakutkan. Stay tune terus di Podmat and I'll be back.